Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Akbar Arba'in, NIM 1620210023. Baiklah, pada hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 2021 pada hari Jumat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang terhormat telah memperkenankan saya berdiri di sini untuk menyampaikan pesan atau ceramah singkat pada hari ini. Oke, kita akan membahas 6 poin pada materi pembelajaran ini. Yang pertama, poin pertama, pengertian agama menurut bahasa dan istilah. Pengertian agama secara bahasa merupakan sistem yang dapat mengatur keimanan atau kepercayaan dan kepribadian seorang kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta ketaatannya dalam memenuhi kaidah yang berhubungan dengan hubungan sesama manusia beserta lingkungannya. Berikutnya kita akan bahas pengertian agama secara istilah, yaitu agama merupakan suatu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang mempengaruhi kehidupan manusia, serta mempercayai adanya hari akhir atau hari kiamat, sehingga agama berkaitan dan identik dengan budaya. Ya, berikutnya kita akan membahas poin kedua, yaitu persamaan dan perbedaan macam-macam agama. Yang pertama kita akan membahas persamaannya dulu. Persamaannya, satu, beribadah dan berdoa untuk Tuhan masing-masing. Yang kedua, mempunyai tempat ibadah kitab suci pemimpin agama masing-masing. Dan yang ketiga, mempunyai sejarah, tujuan, dan hari-hari suci masing-masing untuk memperingati suatu peristiwa yang menunjukkan kemuliaan Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya kita akan membahas perbedaannya. Perbedaannya, satu, kepala atau pemimpin agama. Yang kedua, cara beribadahnya. Dan yang ketiga adalah tempat ibadahnya. Oke. Berikutnya kita akan membahas poin yang ketiga ya. Ciri-ciri khusus agama Islam. Ciri-ciri khusus agama Islam yaitu yang pertama adalah agama samawi yang paling khas dan unik melanjutkan tradisi tauhid menyempurnakan agama yang terdahulu. 3, agama fitrah mendorong kemajuan, mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal. 6, memberikan pedoman hidup bagi manusia. Oke, kita akan bahas berikutnya, kita akan bahas poin yang keempat ya. Manusia membutuhkan agama dalam kehidupannya. Tentu saja manusia membutuhkan agama dalam kehidupannya. Karena kalau manusia tidak mempunyai agama, maka dia tidak ada arah dan tujuan untuk kehidupannya di akhirat kelak. Oke. Kenapa manusia membutuhkan agama? Karena dalam kehidupannya yaitu untuk pegangan hidup baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat kelak. Religi juga merupakan sarana untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Sarana untuk memuaskan intelektual yang ingin tahu dan sarana mengatasi ketakutan di sekitar 1990. Oke, berikutnya kita masuk ke poin kelima ya. Poin kelima ini adalah peranan agama Islam dalam kehidupan manusia. Pertama, Islam itu berfungsi sebagai tuntunan bagi manusia agar memiliki al-akhlak, al-karimah, perangai yang mulia dan terpuji. Kedua, agama Islam itu berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, kita masuk ke poin yang terakhir ya. Kita masuk ke poin yang keenam, yaitu garis-garis besar dalam ajaran Islam. Oke. Secara ringkas, akidah bertujuan untuk mengenal pencipta. Ibadah bertujuan untuk menjalankan dengan benar perintah Sang Kholik atau Sang Pencipta. Sedangkan akhlak bertujuan menjaga hubungan sama makhluk dan antara makhluk dan juga penciptanya. Penjelasan
ulama mengibaratkan akidah sebagai akar, tanaman ibadah sebagai tanamannya. Dan akhlak diibaratkan sebagai pagar yang menjaga pagar tanaman tersebut. Ilmu akidah atau juga sering disebut ilmu tauhid, ilmu usuluddin, juga ilmu kalam, merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hal yang dapat menyekutukannya dengan cara mempelajari sifat-sifatnya. Ilmu ibadah atau juga yang sering disebut ilmu fikih atau ilmu syariat merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yang diambil dari Al-Qur'an dan hadis melalui penjelasan ulama yang diakui kehujahannya. Oke. Ilmu akhlak atau juga sering disebut ilmu tasawuf merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata cara berhubungan atau berperilaku antara sesama manusia dan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja yang mungkin saya sampaikan pada materi ini dan video ini. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja ya. Dan maaf jika ada tata bahasa yang saya sampaikan kurang tepat. Saya minta maaf dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.